mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Hari ini saya akan membawakan tema tentang kelapa kopior, ya, kelapa kopior. Ya, mitra-mitra sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selalu tetap menjaga kesehatan dan selalu tetap semangat, ya. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho dan biasanya mengawal produk-produk perkebunan, juga mengawal untuk produk-produk hama penyakit di PT Natural Nusantara Jogja. Ya. Nah, ada dua jenis kelapa kopior, yaitu dua tipe. Yang pertama adalah tipe dalam atau tol. Ya, jadi ini biasanya tanamannya tinggi dan umur panennya kurang lebih sekitar 5 tahun setelah tanam. Kemudian ada tipe genjah atau dwarf, ya, kerdil ataupun pendek. Ini umurnya kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, panennya nanti akan 3 tahun setelah tanam. Nah, beberapa kelapa unggul yang direkomendasikan yang sudah dikembangkan oleh Balai Penelitian dari Tanaman Kelapa, ya, ada genjah kopior, ya, genjah kopior. Nah, ini yang banyak diminati oleh pekebun-pekebun, ya, utamanya pebisnis dalam bidang kelapa kopior adalah genjah kopior. Tanamannya pendek namun produksinya lumayan dan luar biasa. Nah, genjah kopior ini memiliki persyaratan iklim, ya. Yang pertama adalah sebaiknya di bawah 200 meter di atas permukaan air laut, artinya dia tidak suka dengan tempat yang terlalu tinggi. Walau dia memiliki toleransi produksi sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Kemudian temperatur optimum yang dikehendaki adalah 25 derajat Celcius. Ya, kemudian curah hujannya sekitar 1200 hingga 2300 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Nah, sinar matahari ini juga penting, ya. Dia memerlukan kurang lebih sekitar 200 jam per bulan dan tidak ada tempat terlindung, ya. Tidak ada tempat terlindung karena dia pengennya adalah tanaman ini tersinari oleh matahari secara penuh. Kemudian kelembaban udaranya 80 hingga 90%. Ya. Untuk tanahnya, persyaratannya adalah tanahnya cukup gembur, cukup subur, ya, teksturnya berpasir dengan drainase yang baik, ya. Jadi drainasenya mesti yang baik karena tanaman ini tidak begitu suka dengan air yang tergenang. Jadi drainase mesti cukup baik. Kemudian untuk tanah-tanah yang miskin hara, ya, ini diupayakan dengan menambah kesuburannya ditambah dengan bahan organik, bisa dari kompos ataupun dari pupuk kandang. Kemudian kedalaman air tanahnya, ya, di atas 80 cm, ya, di atas 1 meter atau 100 cm dari permukaan air tanah, ya, karena nanti akarnya bisa memanjang sampai ke bawah. Jadi diharapkan kedalaman air tanahnya di atas 80 sampai 1 meter. Nah, pH tanahnya ini kurang lebih sekitar 5,6 sampai 6,8, ya. Dia masih toleran dengan pH sekitar 5, ya, tapi kita harapannya adalah sekitar pH-nya di angka sekitar 6, ya. Ini cukup baik, ya, untuk penanaman kelapa genjah kopior. Nah, jarak tanam yang biasa dilakukan adalah 6x7, 6x8, 7x7 atau 7x8. Ya, ada jarak tanam, ya, untuk kelapa genjah kopior ini. Kelapa kopior yang tipe genjah ini menggunakan jarak tanam 6x7, 6x8 atau 7x7 atau 7x8 meter, ya. Bentuk jarak tanamnya ini bisa menyesuaikan bentuk segitiga atau segi empat tergantung topografi dan selera masing-masing, ya. Kadang-kadang juga dimanfaatkan dengan pemanfaatan lahan dengan tumpang sari dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan selera ataupun dengan penggunaan lahan yang akan digunakan.
Kemudian lubang tanamnya dibuat sebaiknya adalah 30 hari sebelum tanam atau minimal 2 minggu sebelum tanam ya. Ini diharapkan agar oksigennya bisa bertambah di dalam tanah. Yang kedua, bisa mematikan jamur-jamur yang kurang bermanfaat ya. Nah, ini minimalnya adalah ukurannya 60 kali 60 kali 60 ya. Namun lebih besar lebih baik, sehingga lubang idealnya adalah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ya, 100 cm kali 100 cm kali 100 cm ya. Nah, penanaman ini sebaiknya dilakukan pada musim hujan ya. Kalau kemarau maka tentu saja mesti ada pengontrolan kelembaban di sekitar tanah dan perlu disiram ya. Jadi sebaiknya dilakukan di bulan berberan ya, ditanam sekitar bulan Agustus ya, atau mungkin September untuk penyiraman yang dilakukan oleh waktu musim hujan ya. Jadi tidak perlu menyiram karena musim hujan. Dan bila mana terjadi panas yang sangat terik ya, lama penyiramannya kurang lebih sekitar 6 jam lebih dari itu, maka sebaiknya bibit yang baru ditanam diberi naungan sementara ya, bisa waring ataupun daun kelapa ataupun tanaman yang lain ataupun daun-daun yang kering dan sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk menghindari luka bakar pada daun yang baru mengalami proses adaptasi di kebun. Jadi sebaiknya kalau memiliki lahan di mana lahan itu memiliki lama penyinaran di atas 6 jam, sebaiknya dilakukan pemberian naungan sementara, bisa berupa apa saja. Nah, 2 minggu setelah tanam ya, jadi 1 bulan setelah menanam, maka kemudian 2 minggu setelah tanam, tanah galian yang di lapisan atas diisikan kembali di dalam lubang ya. Kemudian lapisan bawahnya ditambah dengan kurang lebih sekitar 1 ember ya, kompos ataupun pupuk kandang yang sudah matang ya. Dan jangan lupa ditambahkan dengan glio sebagai anti jamurnya. Kemudian diaduk rata, baru kemudian dimasukkan kembali ya ke dalam lubang pada waktu proses penanaman. Jadi begitu lubang tadi sudah dibuat, 2 minggu sebelum ditanam, lapisan atas ini dimasukkan ke dalam lubang. Nah, lapisan bawahnya dicampur dengan kompos ataupun pupuk kandang yang sudah jadi, dan jangan lupa ditambahkan dengan glio sebagai anti jamurnya ya. Dan lapisan bawah tadi dimasukkan pada waktu proses penanaman bibit. Nah, proses penanaman ini tentu saja setelah kantong plastiknya dibuka, dilepas, baru kemudian dimasukkan ke dalam lubang ya, diatur sedemikian rupa supaya tegak, memadat tanah sekelilingnya. Kemudian baru ditambahkan lapisan bawah yang sudah kita siapkan tadi dan ditambah dengan kompos ataupun pupuk kandang, ditambah dengan glio ya. Nah, pada waktu tanam, pangkal akar atau bonggol batangnya ditempatkan pada posisi kurang lebih ya, ini sekitar 10 sampai 20 cm di bawah permukaan tanah ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 20 cm di bawah permukaan tanah. Kemudian pupuk makronya ya, pupuk makronya ini ada 2 jenis, yaitu pupuk tunggal urea TSP ataupun KCL ya, sesuai dengan tabel umurnya, yaitu umur 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 10 tahun, kemudian di atas 11 tahun. Nah, kemudian ada dosis pupuk majemuknya ya, kurang lebih seperti yang tertera ya, ada di dalam tabel, bisa dilihat di situ ya. Kalau itu kita akan lakukan pemupukan selama 2 kali atau 3 kali perlakuan atau 3 kali pemberian pupuknya, maka dosis dalam tabel itu bisa dibagi 2 ataupun 3. Dan biasanya pemupukan itu dilakukan pada awal dan akhir musim hujan, yaitu sekitar bulan September dan Maret atau September, Januari sampai Mei ya. Ini tergantung situasi ataupun kondisi dari kondisi setempat ya. Untuk daerah-daerah yang bercurah hujan tinggi, maka akan lebih efektif bila pemupukannya
dilakukan 4 kali setahun. Jadi dengan dosis tadi, dosis yang ada di dalam tabel ini nanti dibagi 4, kemudian diberikan setiap pada waktu masih hujan, ya, curah hujannya cukup tinggi. Pada daerah-daerah yang cukup tinggi ini bisa diberikan 4 kali. Ya, kita lanjutkan, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro. Kemudian untuk produk NASA yang kita gunakan di sini, ya, untuk awal tanam ini adalah Supernasa ataupun granul, ya. Supernasa ataupun granul. Jadi untuk Supernasa ini kita lakukan 20 hingga 25 gram per pohon per aplikasinya, ya. Sementara nanti kalau kita pakai granul adalah 150, ya, kurang lebih gram per pohon per aplikasinya, ya. Jadi nanti tinggal dicampurkan dengan pupuk makronya tadi, kemudian ditaburkan per pohonnya, ya. Ini per aplikasi. Jadi kalau nanti menggunakan 3 kali maka tinggal dikalikan 3, ya. Kalau kita menggunakan 4 kali berarti kita tinggal kalikan 4, ya. Ini per aplikasi untuk umur 0 sampai 2 tahun, ya. Kemudian kalau umurnya sudah di atas 3 tahun, ya, 3 tahun hingga 10 tahun, maka kita bisa menggunakan Power Nutrisi. Ini pupuk khusus untuk tanaman buah dan untuk membantu membuahkan dan melebatkan buah, ya. Dosisnya adalah kurang lebih sekitar 25 hingga 35 gram per pohon per aplikasi, ya. Tinggal ditambahkan dengan pupuk makronya tadi, dicampurkan, kemudian ditaburkan, ya. Nah, fungsi daripada Power Nutrisi ini adalah untuk membantu pembentukan calon-calon buah. Sementara Supernasa ataupun granul tadi yang di awal tanam tadi adalah membantu vegetatifnya diperbesar, ya, dari akar, batang dan daunnya itu vegetatifnya diperbaiki dan diperbesar. Kemudian untuk buahnya kita menggunakan Power Nutrisi, di mana ini untuk membantu pembentukan buah. Nah, di atas 11 tahun maka dosisnya kita tambahi menjadi 35 hingga 45 gram per pohon per aplikasi, ya. Kemudian ini adalah pupuk di bagian bawah. Nah, sepanjang kita masih bisa menyemprotkan di bagian atasnya, maka kita bisa semprotkan pirosinasa ataupun hormoniknya, ya. Dosisnya adalah 3 sampai 4 tutup per tangkinya, ya. Ini adalah dosis kurang lebih sekitar 12 hingga 15 liter air per tangkinya, ditambah dengan 2 tutup hormonik per tangkinya, ya. Ini dosisnya juga sama untuk 12 hingga 15 liter air per tangkinya, ya. Itu bisa kita semprotkan antara 10 sampai 15 hari sekali, ya. Jadi aplikasinya untuk di awal tanam, di usia tanam adalah Supernasa tadi 20 hingga 25 gram. Ini kita aplikasikan 4 kali dalam setahun, ya. Kemudian untuk Power Nutrisinya 3 hingga 4 kali, di atas umur 11 tahun 3 hingga 4 kali. Kemudian bagaimana dengan glionya ataupun BVR-nya? Kita sarankan adalah kondisional, ya. Tadi sudah kita gunakan yang dengan menggunakan glio ini, ya, kotak yang berwarna kuning ini adalah untuk membantu mencegah serangan jamur, ya. Jadi tadi sudah di awal sudah diberikan glio, namun untuk pencegahannya nanti bisa Supernasa ini ditambahkan dengan glio, kita aduk terlebih dahulu, baru kemudian kita taburkan di tanaman kelapa kopiornya, ya. Ataupun di Power Nutrisinya bisa juga kita tambahkan di situ, ya. Khusus untuk tanaman yang terserang jamur pada bagian daunnya, glio bisa dilakukan dengan cara disemprotkan, ya, namun terlebih dahulu disaring, ya. Kita ambil 1 sendok, ya, kurang lebih sekitar 12 hingga 15 gram glio dicampur pada 10 liter air, kita aduk merata. Baru kemudian kita lakukan penyaringan, ya. Ampasnya kita berikan ke tanaman di bawah akar saja. Kemudian airnya tadi kita masukkan ke dalam tangki yang sudah bersih. Nah, baru kita cukupkan airnya, baru kita semprotkan ke tanaman-tanaman
yang daun-daunnya terkena jamur, dari kita semprotkan di bagian atas. Ini bisa kita lakukan secara berkala. Kalau serangannya cukup banyak, bisa sekitar 5 hingga 7 hari sekali. Kalau serangannya tidak begitu banyak ataupun tidak begitu parah, bisa kurang lebih sekitar 7 hingga 10 hari sekali, ya. Khusus untuk hama, kita bisa menggunakan dengan BVR dengan dosis yang kurang lebih sama, ya sekitar 1 sendok makan per 10 liter air. Kita aduk dulu di dalam ember, baru kemudian kita masukkan ya ke dalam tangki, baru kita semprotkan. Nah, kemudian pemeliharaan kelapa kopior ini ya pada musim kemarau tentu saja bisa kita lakukan setidaknya sekali sehari. Kita menyiram ya pagi atau sore dengan 2 liter air untuk bibit yang baru ditanam ya, karena ini cukup riskan. Kemudian penyiraman ya dihentikan sampai perakaran tanaman kira-kira tanamannya sudah cukup kuat ya, sudah cukup kuat ya, berarti penyiraman sudah bisa kita hentikan. Kemudian untuk gulma ini perlu kita siangi sampai radius 1 meter. Jadi dalam radius 1 meter ini tidak ada gulma sama sekali, apalagi alang-alang ya. Alang-alang ini sangat tidak disukai di perkebunan ya, karena sangat mengganggu tanaman yang kita tanam ya, bisa menyebabkan tanaman kita pertumbuhan dan perkembangannya menjadi kurang begitu berkembang ya. Jadi namanya gulma, maka jarak kurang lebih sekitar 1 meter ya, diameter 1 meter itu bersih. Nah, kemudian bila mana perlu maka dilakukan pemagaran ya, pemagaran supaya tidak ada gangguan atau binatang yang liar atau ternak yang dilepas di sekitar kebun. Melepas ternaknya begitu saja, jadi dikhawatirkan ternak nanti akan makan daun-daun bibit kelapa kopior yang kita tanam. Jadi kita lakukan pemagaran bila diperlukan. Nah, kemudian ada beberapa penyakit di sini ya yang disebut sebagai penyakit fisiologis ya, teman-teman semua, mitra-mitra agro semua. Adanya muncul gejala terhambatnya daun kerdil dan menggulung ya pada bibit kelapa kopior selama tahap pertumbuhan ya. Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena kekurangan boron ya, maka bisa ditambahkan di sekitar lubang tanam kita beli pupuk mikroboron ya. Pupuk mikroboron ya kita kurang lebih sekitar 10 gram per bibitnya. Ini untuk membantu supaya gejala pertumbuhan yang kerdil dan memutar serta menggulung tadi bisa teratasi dengan pemberian pupuk boron di sekitar lubang tanam ya. Kemudian pertumbuhan akarnya ke atas ini biasanya karena pH-nya rendah atau asamnya tinggi. Maka sebaiknya daerah-daerah yang asamnya tinggi sebelum kita lakukan penanaman kelapa kopior ini perlulah diberikan kapur pertanian atau dolomit ya. Kalau per hektarnya bisa kurang lebih sekitar 300 kilo ya, atau mungkin per lubangnya kurang lebih sekitar antara 1 sampai 2 kilo ya, kita ratakan dari dalam lubang sampai sekitar lubang untuk membantu supaya meningkatkan kadar keasamannya ya, karena nanti kalau terlalu asam maka yang terjadi adalah gejala pertumbuhan akarnya ke atas ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena fisiologis. Nah, lalu kelebihannya apa kita menggunakan dengan teknologi pemupukan ini? Yang pertama adalah pertumbuhan vegetatifnya tanaman kelapa kopior ini lebih cepat ya. Jadi biasanya memerlukan kurang lebih waktu sekitar 1-3 tahun ya. Ini barangkali umur 2 tahun aja barangkali pertumbuhannya, badannya sudah bongsor dan siap untuk membuahkan kelapa. Kemudian panennya biasanya lebih banyak buahnya, dan rasa kopiornya ini ada yang menyatakan lebih enak ya, lebih enak ya. Kemudian kelapa kopior ini umurnya bisa lebih panjang ya. Jadi kadang-kadang kita lihat tanaman kopior ini kadang-kadang sudah terlalu tinggi, maka biasanya langsung dipotong lagi, ditanam lagi dengan tanaman yang baru ya. Tetapi untuk tanaman
kelapa kopior yang genjah ya, yang pendek ini ya umurnya bisa lebih panjang. Yang berikutnya ada kelebihan lagi dengan menggunakan dengan teknologi ini adalah kondisi tanahnya jauh lebih gembur ya, jauh lebih gembur, sehingga nanti produktivitasnya akan lebih baik ya. Nah, demikian tadi mitra-mitra teman-teman semua ya, yaitu tadi tentang tema kita kali ini adalah tema tentang kelapa kopior ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan semangat pagi.